Musik dangdut bagi Rhoma Irama adalah nafasnya. Tak heran kalau si Raja Dangdut ini begitu konsisten berkarya di jalur dangdut yang telah ia tekuni sejak tahun 70-an. Karena dangdut pula Rhoma Irama berkali-kali mendapat penghargaan. Penghargaan terakhir yang ia peroleh adalah gelar kehormatan dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Rhoma Irama mendapat gelar Profesor Doktor karena dedikasinya terhadap musik dangdut yang begitu besar. Gelar kehormatan itu tentu saja membuatnya bangga. Saya Mengenai persengketaannya dengan Louisa Ibbotson, mantan istrinya itu, Michael menjelaskan kalau ia dan Louisa telah menempuh jalan damai. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban mereka pun telah selesai. Itu masalah pribadi dari awal saya pernah bilang saya tidak mau bicara soal itu. Pokoknya yang kalian harus tahu atau bukan harus tahu. Kalau mau tahu, sudah ada kesepakatan, sudah damai, sudah selesai, sudah tidak ada masalah, ada tanggal dan pada tanggal tersebut itu sudah selesai. Ada batas waktu gitu. Ada, ya. Tapi perdamaian yang masalah. dimaksud itu seperti apa? Semua, Apakah tapi nggak akan kasih detailsnya karena itu bukan untuk publikasi publik, itu buat saya sendiri. Musisi papan atas mengunjungi korban tsunami di kota Banda Aceh pada hari Rabu kemarin. Termasuk diantaranya Tere dan Agnes Monica menceritakan kunjungannya saat kami temui di konser mini Cat Steven di Hotel Borobudur. Gempa yang melanda Aceh dan Sumatera Utara memang sudah lama berlalu. Tapi luka traumatik yang ditinggalkan masih membekas di hati para korban serta seluruh masyarakat dunia. Untuk Aceh juga, Senin 31 Januari kemarin, The International Islamic Committee for Aceh Reconstruction bekerjasama dengan Yayasan Nur Farida, Masyarakat Indonesia Peduli Aceh, Arta Graha Peduli, Java Musikindo serta Production 19 mengadakan acara malam amal sebagai salah satu bentuk simpati dan kepedulian terhadap Aceh. Acara malam amal yang bertema Aceh Lung Sayang itu digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Selain dihadiri oleh para tokoh termasuk Wakil Presiden Yusuf Kala, acara malam amal yang diisi dengan pagelaran musik itu juga menampilkan penyanyi era 70-an asal Inggris Cat Steven alias Yusuf Islam. Pada malam itu, Yusuf Islam berkolaborasi dengan MH Ainun Najib dan Kiai Kanjeng serta sejumlah musisi lokal. Saya senang banget saya bisa ikut berpartisipasi dalam acara yang ini terutama kan karena ini saya di sini kan juga bisa membantu, paling nggak bisa membantu ikut serta dalam ini kan penggalangan dana untuk biaya untuk dana rekonstruksi. Dan menurut saya itu sekarang yang untuk jangka panjang itu penting banget. Ketika saya menapakkan kaki di Melaboh dan Banda Aceh, sepanjang penglihatan saya yang saya lihat adalah kerusakan yang begitu besar diakibatkan oleh gelombang tsunami. Tidak hanya menyaksikan di televisi, Tere dan Agnes Monica pun sempat mendatangi dan menyaksikan langsung para korban gempa yang tinggal di pengungsian. Pada saat saya di sana memang yang paling berkesan adalah pada saat saya menemui anak-anak yang jadi korban bencana alam di sana, karena biar gimana saya sebenarnya masih bisa dijadikan representatif dari anak-anak tersebut gitu. Jadi ada anak saya, ada yang seumur saya atau yang lebih di bawah saya. Jadi saya miris aja ngelihatnya. Terus saya nyanyi di sana, saya menghibur mereka dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya bisa. Terus saya ngajar memang karena saya suka anak kecil kan. Ya, ini tanda dari Tuhan udah sedemikian besar gitu. Jadi sudah saatnya lah kita sebagai bangsa itu harus benar-benar membangun solidaritas yang sedemikian kuat untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin sempat terabaikan beberapa waktu belakangan ini. Menyaksikan semua itu membuat Tere mengaku kian percaya akan kebesaran Tuhan. Baginya tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan telah berkehendak. Di luar perhatiannya terhadap kondisi korban gempa tsunami, ia juga punya perhatian lain yang cukup pribadi. Ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang ingin terus digalinya. Setelah beberapa waktu lalu merampungkan program S1 serta meraih gelar sarjana komunikasi, rencananya Tere akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pastinya saya akan terus berusaha untuk menggali lebih dalam ilmu yang udah saya dapatkan di yang S1 ke jenjang berikutnya. Mungkin cari scholarship kali ya, karena sekali lagi maaf ya pendidikan di Indonesia relatif mahal.
Untuk saat ini ia mengaku sedang mencari waktu dan cara yang tepat agar keinginannya itu dapat terwujud. Prioritas jangka pendeknya kan album dulu rilis gitu, tapi tidak tertutup kemungkinan gitu. Jadi intinya yang saya desain itu pada akhirnya saya serahkan pada yang di atas gitu. Ketika desain saya dan desain yang di atas itu berbeda, ya itu adalah hak prerogatif yang di atas. Selain rencana pendidikan, ada nggak sih rencana untuk segera memiliki momongan? Bukan berarti saya menunda gitu. Saya hanya mencoba untuk memaksimalkan apa yang saya bisa lakukan dulu gitu. Tapi tidak dalam artian membatasi tidak mau punya anak, bukan. Karena fitrah manusia adalah memaksimalkan apa yang dia bisa. Musik dangdut bagi Rhoma Irama adalah nafasnya. Tak heran kalau si Raja Dangdut ini begitu konsisten berkarya di jalur dangdut yang telah ia tekuni sejak tahun 70-an. Karena dangdut pula Rhoma Irama berkali-kali mendapat penghargaan. Penghargaan terakhir yang ia peroleh adalah gelar kehormatan dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Rhoma Irama mendapat gelar Profesor Doktor karena dedikasinya terhadap musik dangdut yang begitu besar. Gelar kehormatan itu tentu saja membuatnya bangga. Sayang, kebahagiaan Rhoma Irama atas penghargaan itu ternoda dengan suara-suara sumbang yang justru menebar kabar tak sedap seputar gelar Profesor Doktor yang diperoleh Rhoma Irama. Kabar yang beredar, gelar yang diberikan oleh American University of Hawaii itu hanyalah fiktif belaka. Karena kabarnya, universitas yang mengukuhkan Rhoma sebagai guru besar itu tidak terdaftar di negeri asalnya. Benarkah kabar tersebut? Rhoma Irama yang kami temui di sebuah acara justru santai saja menanggapinya. Itu bukan kompetensi saya, ya. Tapi yang pasti yang wisuda saya orang Amerika itu sendiri. Ya, 3 orang dari Amerika, profesor Amerika, diantaranya Profesor Barnes, Profesor siapa saya nggak hafal. Sempat juga beredar kabar ia terpaksa mengeluarkan uang yang cukup besar untuk memperoleh gelar kehormatan tersebut. Sekali lagi mantan anggota parlemen ini membantahnya. Banyak gelar-gelar yang kontroversi, banyak gelar-gelar yang dibeli sampai terakhir ijazah-ijazah palsu para anggota dewan ya, yang dipermasalahkan. Tapi kesimpulannya kelayakan gelar seseorang itu berpulang ke masyarakat. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut beberapa pilihan kabar yang khusus kami persiapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Jalinan kasih antara Arie Kuncoro Untung dengan kekasihnya Fenita Jayanti memang baru seumur jagung. Tapi kabar yang beredar, pasangan yang tidak ingin berlama-lama memadu kasih itu berniat naik pelaminan pada bulan Februari ini. Kabar tersebut memang bukan baru kali ini saja terdengar. Beberapa saat yang lalu, tepatnya saat Arie menggelar jumpa pers mengenai hengkangnya ia dari MTV, Arie Untung dan Fenita sempat dikabarkan akan mengakhiri masa pacaran dengan bersanding di pelaminan pada tanggal 7 Februari. Rencana mau tunangan dulu kita aja jadi rencananya. Mungkin kalau nanti ada proses ke Palembang kita mungkin lagi meminta aja gitu. Kita bikin kecil-kecilan aja, keluarga-keluarga dekat datang gitu. Ya tahu juga. Meski jelas dibantah, kabar soal pernikahan Arie Untung dengan Fenita Jayanti kembali terdengar. Bahkan kabarnya hari ini Arie akan meninggalkan Jakarta menuju kota kelahiran Feni di Palembang untuk melangsungkan pernikahan di sana. Bikin mantap. Emang siapa yang bilang bulan Februari? Ini pancingan. Yang bikin, pokoknya semua gue aturin orang tua deh. Sebenarnya omongan ke arah nikah tuh dari bulan Agustus September kemarin gitu ya. Jadi omongan segala macam orang tua gitu. Terus bapak ibu sebelum nikah aja harus ada seperti apa. Jadi tinggal ngikutin aja. Pokoknya nanti kita akan ada acara di Jakarta bulan April lah. Nanti kita undang lah pasti. Teman-teman dari sini duluan yang dulu undang lah pasti. Tenang aja. Pemirsa,
Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.